berjumpa kembali pada sesi bahasan mikroprosesor, khususnya mikroprosesor yang biasa digunakan pada PC atau personal computer. Kali ini disajikan bahasan tentang mikroprosesor server, mikroprosesor desktop, dan mikroprosesor mobile. Apakah mikroprosesor server, mikroprosesor desktop, dan mikroprosesor mobile itu? Dan apa pula perbedaannya? Untuk mengetahui lebih jauh, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Topik bahasan kita kali ini adalah mikroprosesor server, desktop, dan mobile yang pembahasannya difokuskan pada mikroprosesor golongan x86 yang biasa digunakan untuk PC atau personal komputer. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang mikroprosesor server, desktop, dan mobile ini, akan saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan komputer desktop, komputer mobile, dan komputer server. Komputer desktop adalah komputer tipe PC atau personal komputer yang dalam pemakaiannya didesain atau dirancang untuk diletakkan di atas meja. Komputer-komputer semacam ini biasanya perangkat mesin atau pendukungnya dikemas dalam sebuah case yang bentuknya tower atau yang bentuknya tidur yang disebut dengan baby. Yang bentuknya tower semacam ini biasa disebut dengan istilah tower case, dan yang tidur semacam ini biasa disebut dengan nama baby case. Case ini orang umum biasa menyebutnya dengan nama casing. Komputer-komputer semacam ini biasanya memang pada awalnya diletakkan di atas meja sesuai dengan namanya komputer desktop. Desk artinya bangku atau meja, top artinya atas. Namun sekarang ini komputer semacam ini tidak selalu diletakkan di atas meja, kadang-kadang di samping meja atau bahkan diletakkan di lantai. Dimanapun dia diletakkan, asalkan modelnya semacam ini, tetap saja disebut sebagai komputer tipe desktop. Komputer tipe desktop semacam ini menggunakan mikroprosesor khusus. Mikroprosesor tersebut disebut mikroprosesor tipe desktop. Contoh nama-nama mikroprosesor tipe desktop antara lain adalah Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, dan seterusnya hingga Core i3, Core i5, Core i7. Apa yang saya sebut tadi adalah brand-brand mikroprosesor tipe desktop buatan perusahaan Intel. Masing-masing brand mikroprosesor ini memiliki varian yang cukup banyak, sehingga orang awam sering bingung dengan varian-varian tersebut, terutama mereka yang tidak mengerti sama sekali tentang mikroprosesor. Perusahaan lain, yaitu AMD, juga memproduksi mikroprosesor tipe desktop. Nama-nama atau brand-brand mikroprosesor produksinya antara lain Athlon, Athlon XP, Athlon 64, dan seterusnya hingga Phenom X3, Phenom X4, dan masih banyak yang lainnya. Seperti mikroprosesor buatan Intel, brand-brand mikroprosesor buatan AMD ini juga banyak sekali variannya. Tipe komputer yang kedua adalah komputer mobile yang biasa disebutkan dengan nama laptop. Komputer laptop adalah komputer portable, mudah dibawa kemana-mana, bentuknya kecil dan ringan, yang pada awalnya dalam pemakaiannya didesain atau dioperasikan diletakkan di atas pangkuan seseorang. Lap memang bermakna pangkuan, sedangkan top atas. Jadi pada awalnya memang dia didesain dalam mengoperasikannya cukup diletakkan di atas pangkuan. Orang lain sering menyebut nama laptop ini dengan nama notebook. Memang bentuknya dia seperti buku. Jadi note ini catatan, book ini buku, jadi buku catatan.
Komputer laptop semacam ini bisa dibuka, ditutup sebagaimana sebuah buku catatan. Dan sering pula disebut dengan nama komputer mobile. Disebut mobile karena memang komputer ini mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya yang kecil dan ringan tadi. Walaupun sekarang sudah tidak diletakkan di atas pangkuan lagi, kadang-kadang dalam penggunaannya diletakkan di atas meja atau di atas lantai, tetap saja apabila modelnya semacam ini disebut sebagai komputer laptop, notebook, atau komputer mobile. Contoh nama-nama mikroprosesor yang khusus diproduksi untuk komputer mobile antara lain Pentium 4M, Pentium M, Core Solo, Core Duo, dan seterusnya. Ada Core i3, Core i5, dan Core i7. Yang saya cetak miring dengan warna biru ini adalah nama-nama mikroprosesor tipe mobile, di mana nama-nama ini tidak terdapat pada mikroprosesor tipe desktop. Sebagai contohnya, Pentium Dual Core, Core i3, Core i5, Core i7. Ini juga terdapat nama ini di mikroprosesor tipe desktop. Jadi, misalnya Core i3, mikroprosesor Core i3 ini ada yang bertipe desktop, ada yang bertipe mobile. Namun apabila Pentium M, Core Solo, Core Duo, Core 2 Solo, ini semuanya hanya ada di tipe mobile. Di tipe desktop tidak ada nama-nama semacam ini. Jadi sekali Anda mendengar nama-nama ini, pastikan bahwa dia memang mikroprosesor tipe mobile. Perusahaan AMD juga memproduksi mikroprosesor tipe mobile. Nama-namanya antara lain Mobile K2 Plus, Mobile Athlon XP, dan seterusnya hingga Turion 64 dan Turion 64X2. Yang saya cetak miring berwarna biru ini sama kasusnya seperti Core Solo, Core Duo tadi. Dia hanya ada di mikroprosesor mobile. Baik mikroprosesor buatan Intel maupun AMD, brand-brand mikroprosesor ini juga memiliki varian-varian yang cukup banyak. Tipe komputer berikutnya adalah komputer server. Apabila terdapat sekumpulan komputer, kemudian komputer satu dengan lainnya dihubungkan dengan model-model tertentu. Dalam gambar ini terlihat bahwa semua komputer ini dihubungkan ke satu titik, ke satu komputer. Pada tipe hubungan yang lain, mungkin hubungannya setiap komputer dihubung-hubungkan satu sama lainnya atau model-model lainnya. Komputer yang terhubung semacam ini disebut komputer jaringan atau jaringan komputer. Dalam jaringan komputer tersebut, biasanya ada komputer-komputer tertentu yang berfungsi untuk melayani komputer-komputer lainnya. Dia bisa berfungsi sebagai penyedia program atau penyimpan data. Komputer yang semacam ini disebut komputer server. Misalnya apabila komputer server ini berfungsi sebagai penyedia program, maka komputer-komputer yang saya tunjuk ini bisa mengambil program langsung dari komputer server ini. Jika komputer server ini berfungsi sebagai penyimpan data, maka komputer-komputer yang saya tunjuk ini bisa menyimpan datanya ke komputer server. Dengan demikian komputer server ini biasanya memiliki storage atau tempat simpan data yang kapasitasnya cukup tinggi. Serve, kalimat serve memang berasal dari kata yang berarti melayani. Itu sebabnya server adalah komputer yang memang berfungsi untuk melayani komputer-komputer lain. Itu sebabnya komputer server dapat didefinisikan komputer yang ada dalam suatu jaringan yang bertugas melayani komputer-komputer lain yang terhubung dengannya. Komputer server juga menggunakan mikroprosesor khusus yang disebut mikroprosesor tipe server. Contoh mikroprosesor tipe server antara lain Pentium 2 Xeon, Pentium 3 Xeon, dan Xeon. Masing-masing brand ini memiliki varian yang cukup banyak, terutama yang Xeon ini. Semua ini adalah produksi perusahaan Intel, sedangkan produksi perusahaan AMD namanya Athlon MP Opteron.
Yang Opteron inilah yang banyak sekali variannya, sama seperti Xeon ini. Kedua mikroprosesor tipe server ini sangat terkenal. Di masyarakat sering juga kita temui jaringan komputer, misalnya di sekolahan, di kantor-kantor kecil, warnet, dan lain-lainnya, di mana dalam jaringan tersebut terdapat sebuah komputer yang berfungsi sebagai server. Namun, komputer tersebut termasuk tipe komputer desktop. Jika kasusnya seperti ini, tidaklah dapat komputer desktop yang berfungsi sebagai server. Tadi disebut sebagai komputer server. Komputer server yang sesungguhnya tidaklah demikian. Oleh sebab itu, kinerja dari komputer desktop yang difungsikan sebagai server tidak akan sama dengan komputer yang betul-betul menggunakan mikroprosesor server. Berikut ini saya tunjukkan perbedaan kinerja antara mikroprosesor tipe server, desktop, dan mobile. Mikroprosesor tipe server memiliki kinerja atau kemampuan yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang desktop, dan yang desktop memiliki kemampuan atau kinerja yang lebih tinggi daripada laptop. Nah, di sini saya ambilkan contoh perbandingan untuk mikroprosesor tipe mobile yang dibandingkan dengan mikroprosesor tipe desktop. Untuk memperbandingkannya ini saya ambilkan mikroprosesor yang masih satu generasi dan dibuat dalam kurun waktu yang sama dan menggunakan dasar teknologi yang sama. Misalnya Core 2 Duo. Core 2 Duo tipe mobile memiliki core name Penryn, sedangkan Core 2 Duo tipe desktop memiliki core name Wavdale. Mikroprosesor tipe mobile ini memiliki frekuensi atau clock speed antara 1,3 GHz hingga 3 GHz, sedangkan yang tipe desktopnya terendah 2,5 GHz dan yang tertinggi 3,3 GHz. Tampak di sini secara umum untuk komputer tipe desktop dibuat dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada tipe mobilenya. Dalam kaitan seperti ini jelaslah kecepatan kerja mikroprosesor itu akan lebih bagus yang tipe desktop. Lihat pula di sini FSB-nya. FSB yang terbesar miliknya tipe mobile, justru yang terkecil bagi yang miliknya desktop. Jelas di sini kecepatan transfer data juga lebih bagus miliknya yang desktop. Karena di sini fiturnya ada di bawah, kinerjanya yang lebih lambat, maka membutuhkan daya listrik yang lebih kecil. Sedangkan yang tipe desktop membutuhkan daya yang lebih besar karena kerjanya lebih cepat dan bebannya lebih tinggi. Mikroprosesor tipe mobile memang didesain untuk mendapatkan TDP yang rendah agar cadangan listrik di dalam baterai tidak cepat habis. Salah satu caranya untuk mendapatkan daya yang rendah ini ya harus merendahkan fitur-fiturnya tadi. Contoh berikutnya adalah Core i3. Sama seperti itu, tipe desktopnya memiliki fitur baik itu clock speednya maupun cache memorinya dia lebih tinggi daripada tipe mobilenya. Otomatis kinerjanya dia juga jauh lebih tinggi dibandingkan yang tipe mobilenya. Mikroprosesor untuk brand yang lainnya sama analogi seperti ini. Jadi di sini apabila ada yang berpendapat bahwa komputer tipe mobile memiliki kinerja yang lebih tinggi atau dia lebih canggih daripada tipe desktopnya, ini pernyataan yang tidak bisa dipercaya karena tidak ada alasan untuk menyebutkan yang demikian ini. Kini Anda telah mengetahui apa yang dimaksud mikroprosesor server, mikroprosesor desktop, dan mikroprosesor mobile. Semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk Anda.
Masih banyak topik yang berkaitan dengan mikroprosesor yang akan dibahas nanti. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.